Oke, selamat malam Bapak, Ibu, Koko, Cici, mungkin ada teman-teman, adik-adik mahasiswa semuanya. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya nih ingin bergabung dalam webinar eksklusif yang bertema Friendship Track in the World of Metaverse. Nah, mungkin teman-teman yang ngelihat poster acaranya itu banyak kita plus-plusnya nih. Tapi tema judul dari acara webinar ini lebih ke arah Friendship Crack in the World of Metaverse. Sebelumnya mungkin perkenalkan dahulu, saya Yopi dari BINUS Alumni Relation Office. Saya akan memandu sedikit di awal dan di akhir. Acara webinar ini pun bisa dibilang tidak bisa berjalan jika tidak ada kerjasama ada dari BINUS Entrepreneurship Center. Ada juga komunitas BINUS Alumni Entrepreneur Community. Ini komunitas untuk alumni-alumni BINUS yang mempunyai usaha. Dan ada juga dari BINUS Inkubator. Nah, malam ini pada webinar pada malam ini, teman-teman, kita akan melakukan sharing dari seorang alumni BINUS University, namanya Pak William Riyandinata. Beliau merupakan lulusan Computer Science and Mathematics TIMAT. Ini jurusan ganda nih. Angkatan masuknya tahun 2013. Jadi teman-teman bisa mungkin mendengarkan sharing dari teman-teman dari Pak William. Sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa peraturan yang harus kita perhatikan ya. Mungkin selama acara berlangsung, mohon peserta menjaga mikrofonnya dalam kondisi mute untuk menghindari gangguan suara. Nanti dari tim kami juga akan membantu. Mohon maaf jika ada suara masuk, kita akan mute. Lalu misalkan di sela-sela sharing dari Pak William, jika ada pertanyaan, boleh langsung menggunakan fitur raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom chat nanti selama sesi Q&A ya. Jadi kita mendengarkan sharing dahulu dari Pak William. Nanti jika ada pertanyaan boleh dicatat dulu. Nanti kalau dari sesi Q&A boleh raise hand atau mungkin langsung tulis pertanyaan di kolom chatnya. Kalau misalnya mungkin mau nanya malu-malu, nama saya tidak mau disebut, boleh langsung japri ke saya langsung sebagai co-hostnya di situ. Oke, aturannya kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya teman-teman di hari Jumat malam ini. Semoga acara ini memberikan wawasan baru dan inspirasi yang bermanfaat. Dan webinar kali ini akan dibantu moderasi oleh Bapak Glory Agusman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan, Pak. Baik, oke. Terima kasih Pak Yopi atas kerjasamanya dan kesempatannya kita bisa bergabung di malam ini ya. Saya langsung aja untuk audiens saya panggil teman-teman ya karena biar lebih akrab ya. Dan saat ini juga terima kasih sebelumnya kepada William ya. William ini sebenarnya sudah cukup lama saya kenal ya. Waktu itu juga saya sempat lihat beliau di wisuda dengan summa cum laude ya. Jadi itu luar biasa uh, untuk saya melihatnya karena pernah berada di kelas saya dan juga kita pernah mencoba beberapa kompetisi ya walaupun belum berhasil tapi semangatnya untuk mencari investor waktu itu ya saya lupa tahunnya Will ya. Tapi itu masih ada di ingatan kepala saya waktu itu uh, restoran ya dan abnormal waktu itu lagi sedang hype-hype-nya ya waktu itu ya. Nah, tapi ya dari situ ya semangatnya untuk William jadi saya selalu ingat dan terima kasih mau bisa bekerja sama lagi khususnya dalam webinar ini. Oke, langsung aja ya Will karena dari judulnya, dari topiknya menarik nih.
Dan sudah banyak juga teman-teman di sini saya perhatikan dari berbagai gen, ya. Ada Gen Z, Gen X, Gen Y, eh, ada juga mungkin baby boomer atau lost generation di sini. Nggak mungkin ya, ada lost generation di sini. Langsung aja ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, William bisa memaparkan apa sih yang mau, apa topik yang sehingga sangat menarik ya. Di situ ada berapa bulan dalam mencari apa pacar di situ ya. Jadi tips-tips, ya silakan aja langsung saja Will ya untuk Thank bisa you. memaparkan. Thank you Pak Glory. Sebelumnya thank you banget nih udah dikasih kesempatan sharing Pak Yopi, Pak Glory, tim ARO, tim BEC sama tim startup. Sebelumnya thank you banget. Ini juga awalnya juga apa namanya kepikiran sebenarnya sih topik ini sih pengalaman pribadi juga nih Pak. Dan aplikasi ini lahir juga saya bangunnya kan nggak inilah ya nggak sendirian gitu ya, ada tim juga gitu. Nah, mungkin kita akan coba ulik gitu ya, coba ulik permasalahan nih. Mungkin berangkat dari yang namanya isu-isu dari pengalaman diri sendiri, ataupun kita melihat juga ada beberapa orang-orang pun juga mengalami hal yang sama gitu ya. Ini juga kita lihat, dan singkat cerita kita bangun gitu ya solusinya. Nah, mungkin kita akan papar dulu dari isu. Mungkin sebenarnya ini isunya nih isu yang sedikit apa ya, bisa dibilang umum, tapi kadang-kadang personal juga gitu ya, personal, dan orang itu cenderung nggak terlalu mau sharing gitu. Nah, makanya di sini kita akan coba ya, kita akan coba buka gitu ya, dan kita akan coba crack the system, di mana seperti judulnya gitu ya, friendship crack in world of metaverse gitu ya. Jadi dalam artian saat ini tuh untuk mencari temen gitu ya, atau mencari koneksi network, atau bahkan mencari jodoh sekalipun, sekarang media udah makin banyak gitu ya. Kalau dulu harus apa namanya ikut pertemuan tertentu, seminar tertentu, kelas tertentu. Nah, tapi sekarang udah makin canggih ya. Bahkan dari zaman-zaman saya kuliah pun aja udah mulai bermunculan gitu ya beberapa dating apps gitu ya. Nah, kalau sekarang dating apps udah lebih masif lagi gitu. Nah, di sini saya akan coba kuak gitu ya. Kurang lebih apa sih sebenarnya kiat-kiat ataupun cara-cara supaya teman-teman itu bisa apa namanya manfaatkan media ini juga, terutama untuk mencari pertemanan, jodoh, ataupun yang lain gitu ya. Nah, jadi saya yakin nih mungkin Bapak, Ibu, teman-teman pasti ada juga yang jomblo. Kalau misalnya udah nggak jomblo, mungkin nggak apa-apa juga terjun gitu ya. Cuma asalkan bijak-bijak ya, karena akan banyak sekali polemik juga nih kalau misalnya kita main ini juga pada saat lagi berstatus gitu ya. Nah, jadi kurang lebih secara introduction, secara pengenalan, kita akan coba nih, kurang lebih kita kulik zaman sekarang itu seperti apa sih caranya mencari koneksi gitu ya. Terus juga apa positif dan negatifnya dari setiap media. Lalu nanti mungkin kita akan coba blend, kita akan coba cari jalan tengahnya supaya kita bisa manfaatkan ini dengan bagus. Dan yang terakhir adalah saya juga akan introduction gitu ya, kurang lebih solusi-solusi yang mungkin bisa ditawarkan gitu ya. Dan ini apa namanya merupakan solusi yang saya bangun bersama tim juga gitu ya. Nah, ini tentang mencari community dan partner di digital era. Nah, mungkin kita akan berangkat dulu ya dari jenis ataupun cara gitu ya, cara untuk kita mendapatkan kenalan. Kalau zaman dulu cara nyari kenalan itu sebenarnya masih terkesan konvensional. Bahkan sampai benar-benar pada saat zaman saya kuliah 2013, 2014, meskipun udah ngetren waktu itu BlackBerry, udah mulai ada Android juga gitu ya. Apa namanya? Tapi rasanya kalau untuk blind date itu masih agak susah gitu ya. Kalau zaman dulu kebanyakan kita tuh nyari kenalan ataupun teman itu pasti sifatnya yang community based. Jadi bisa dibilang kita terjun ke dalam satu kelompok gitu ya, satu kelompok yang dimana mereka-mereka ini apa ya istilahnya, melakukan aktivitas yang bersamaan secara reguler gitu ya, reguler. Biasanya mungkin kampus gitu kan, ya, kuliah, belajar, masuk ke kelas rutin gitu ya, ataupun kantor, tempat kerja, tempat ibadah, atau mungkin kita mau ngomong komunitas hobi juga ya, komunitas mobil, K-pop lovers dan sebagainya gitu ya. Nah, ini zaman dulu. Namun kalau sekarang sebenarnya muncullah satu tren, ini sebenarnya dibilang terlalu baru juga enggak, ini pun juga udah mulai muncul kurang lebih 5-10 tahun lalu gitu ya, itu dengan pendekatan single persona. Jadi dalam artian
kita sebagai seseorang individu tertentu langsung nyemplung ke dalam koneksi dan dihubungkan oleh salah satu platform, biasanya aplikasi. Atau mungkin ada juga yang lagi ngetren sekarang, saya suka ngeliat gitu ya di IG, itu blind date gitu ya. Nah, ikut blind date, didaftarkan dulu, ntar tahu-tahu depan kita siapa gitu, lalu kenalan gitu ya. Nah, ini disebut pendekatan single persona. Nah, dan mungkin ya kedepannya kita nggak tahu lagi nih, mungkin di depan akan ada apa lagi cara-cara untuk dapat koneksi gitu ya, dapat koneksi ataupun pertemanan, bahkan jodoh gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya positif dan negatifnya dari setiap pendekatan? Sebenarnya kedua-duanya nih punya strength dan weakness satu sama lain gitu ya. Nah, kalau di zaman konvensional dulu kita ngomong community, sebenarnya salah satu poin penting adalah kita punya kesempatan untuk mengenal karakter seseorang itu lebih jauh, lebih lebih intens, dalam artian tidak dalam satu sudut pandang saja. Nah, bisa dilihat dari apa? Dilihat dari caranya menyikapi permasalahan sesuatu gitu ya, ketika lagi ngadepin misalnya, lagi ngadepin momen ujian gitu ya, pas lagi kuliah, itu kelihatan karakternya gitu ya, karakter orang mungkin yang teman kita atau mungkin anggaplah keras kita gitu lah ya. Nah, ini community base. Nah, cuma balik lagi, di dalam community base itu ada minusnya. Nah, minusnya itu ada dua. Jadi pertama adalah kendala jarak dan waktu pertemuan tentu nggak fleksibel. Kita memang mau nggak mau harus nunggu jadwal kuliah ataupun jadwal kantoran untuk melihat ataupun memantau teman kita ataupun keras kita gitu ya. Atau mungkin kita mau ngambil status step lebih ke depannya juga harus nunggu itu gitu. Kalau kita misalnya mainnya soft gitu ya. Atau mungkin kedua, cakupan kenalannya cenderung statis. Jadi maksudnya kalau misalnya kita merasa nih, kayaknya di dalam komunitas ini, kelompok ini, saya merasa teman ataupun keras itu nggak ada yang cocok buat saya. Untuk saya keluar dari ini, itu butuh effort. Jadi misalkan saya udah nyemplung kuliah misalnya di kampus A gitu ya, ketika melihat nggak cocok untuk cari ke kampus lain, kampus B, kampus C, repot gitu kan, harus keluar dulu lah, terus mereka regis kampus lain dan sebagainya. Nah, ini minusnya community. Ya, minusnya community sini. Nah, makanya ini juga diselesaikan namanya single persona. Jadi beberapa dating apps melihat kelemahan ini dan dia menjawab itu gitu ya. Jadi pertama adalah kenapa sekarang dating apps trend dalam 5-10 tahun belakangan ini itu adalah pertama fleksibelnya. Dalam artian waktu pertemuan itu gampang banget diatur gitu ya teman-teman. Tinggal swipe kanan, match, chattingan, jaga conversation, langsung janjian gitu ya. Nah, ini yang keunggulan pertama dia gitu ya. Dan kedua adalah cakupan kenalannya lebih luas, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya dari region ini nggak cocok, misalnya dapat ini nggak cocok, tinggal cari lagi, buka apps, kanan kiri, setel aja locationnya mungkin diganti. Kalau misalnya Jakarta udah habis, ke Tangerang gitu ya, atau ke sebelahnya ke Bekasi, atau mungkin yang lain-lain gitu ya. Nah, inilah kelebihannya single persona. Nah, tetapi balik lagi, kelemahannya dari single persona adalah sebenarnya kebalikan dari community tadi ya, kebalikannya. Jadi sumber informasi tentang kenalan kita yang baru itu cenderung terbatas. Jadi dalam artian kita hanya melihat dia dari sudut pandang kita aja gitu. Dan ini cenderung sekali cenderung sekali lawan bicara kita atau kenalan kita itu istilahnya tanda kutip pakai topeng gitu ya. Benar-benar perlu perlu pendalaman lebih lanjut sehingga baru bisa kita tahu gitu. Nah, ini kelemahannya dari single persona. Nah, beda dengan community based tadi gitu ya. Nah, jadi pendekatan ini sebenarnya yang lagi tren sampai sekarang saat ini pun juga masih jadi favorit dan belum ada metode-metode cara lain gitu ya untuk kenalan satu sama lain gitu ya. Nah, mungkin saya tidak bicara tentang medianya. Medianya pun juga macam-macam. Ada nggak media digital tapi community? Itu ada. Contohnya forum-forum gitulah ya. Forum-forum seputar forum hobi mobil gitu. Atau mungkin forum misalnya forum mahasiswa dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk community. Ya, bedanya bentuknya digital. Begitu juga terbalik. Apakah single persona selalu dalam bentuk apps? Enggak juga. Misalnya aja lah kita misalnya lagi
lagi apa namanya terjun ke pameran atau mungkin terjun ke acara-acara konser K-pop gitu ya. Memang dasar konsernya community gitu ya, community. Tapi tujuan kita bukan lebih ke community. Kita langsung kayak misalnya challenge diri kita, yuk kita pick up ke beberapa apa namanya gadis muda di situ ya, 3 orang. Siapa yang bisa kita apa namanya ajak ngobrol sehingga apa namanya sehingga nyaman. Nah, itu misalnya kita bisa dapat kenal. Nah, itu contoh single persona. Nah, jadi bukan tentang medianya sekali lagi mungkin, tapi lebih kepada pendekatannya. Nah, jadi balik lagi community itu didapat dari kegiatan yang berulang dan biasanya itu apa namanya sering terjadi komunikasi karena kegiatan tersebut. Sedangkan kalau single persona itu enggak. Ciri khasnya begitu. Perbedaan ininya ya, perbedaan dari approach yang udah kita amati gitu ya. Nah, balik lagi sekarang banyak banget beberapa dari teman-teman karena ini udah trennya itu tentang dating apps karena simple kan, udah tinggal buka aplikasi, slide kiri slide kanan slide kiri slide kanan. Karena kelemahannya tadi itu makanya kenapa kurang lebih succession rate-nya itu kecil. Jadi misalkan dari sekian banyak apa kita anggap lah, mungkin saya harus confirm lagi datanya, tapi secara intuisi saya gitu ya, mungkin dari 1.000 pasangan yang mungkin benar-benar jadi sampai ke jenjang pernikahan paling terhitung jari gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan single persona ini bisa jadi concern. Dan banyak banget nih beberapa dari teman-teman yang punya pandangan tertentu ya. Ketika mau cobain dating apps gitu ya, ada 4 ini biasanya yang terjadi gitu ya. Pertama ada stigma sosial gitu ya, di mana orang mikir kamu pakai dating apps berarti udah putus asa nih ya. Udah nggak ada temen gitu ya. Nah ini yang paling sering stigma sosial ya. Kedua ujung-ujungnya judging ya, jadi stigma sosial nyambungnya ke judging. Apa namanya kerjaannya hari ini ketemu cowok yang ini, besok ketemu cowok yang itu, besok lagi ketemu ini, seolah-olah kayak gonta-ganti. Kalau orang luar ngeliatnya gitu ya. Nah ini judging dan ujung-ujungnya apa namanya akan menyebabkan namanya trauma gitu karena saking banyak trial dan error tadi tuh success rate-nya kecil, errornya jauh lebih banyak. Mungkin pasangan pertama merasa gagal, putus asa, coba lagi pasangan kedua gagal lagi, pasangan tiga gagal lagi. Nah ujung-ujungnya akan terbentuk trauma dan ujung-ujungnya malah menutup diri. Nah ini banyak terjadi, ini sebenarnya banyak terjadi dari pengamatan tim kita gitu ya. Dan yang keempat adalah tentang privacy. Nah, privacy ini juga isunya juga cukup penting juga. Misalnya tiba-tiba anggaplah ada yang jadi gitu ya dari dating apps. Ketika ditanya sama teman, kamu kenal dari mana? Oh iya, saya kenal dari dating apps. Nah, karena stigma-stigma negatif itu tadi yang masih menghantui di masyarakat, apa namanya banyak banget yang orang-orang itu pasangan-pasangan tuh tetap insecure juga. Meskipun sebenarnya memang kalau secara hakikat kan hubungan itu hanya dijalani oleh satu pasang ini aja gitu ya. Harusnya omongan orang lain ya sudah lah gitu kan, nggak terlalu peduli. Tapi tetap masih ada aja tuh yang apa namanya terpengaruh di situ. Nah inilah kenapa apa namanya single personal way itu masih apa namanya ada celah gitu ya, masih ada celah. Nah sebenarnya di sini pun untuk menekel ini semua ataupun juga untuk mencegah mungkin adanya trauma ataupun apa namanya meningkatkan succession rate gitu ya. Sebenarnya ada beberapa kiat. Ini sebenarnya terdengar sederhana, terdengar mungkin sering banget disebutkan gitu ya oleh beberapa teman-teman ataupun orang tua kita, tapi kadang-kadang pun kita juga lupa dan balik lagi detailnya pun juga penting gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada nih 7 cara untuk apa namanya mendapatkan pacar gitu. Kalau kita di judulnya waktu itu dapetin pacar baik dalam 6 bulan ataupun kurang gitu ya. sebenarnya gitu. Simpelnya adalah pertama, nah jadi diri sendiri. Kelihatannya simple, tapi maksudnya jadi diri sendiri ini apa namanya cukup dalam ya, cukup dalam secara pengertian. Saya pernah coba waktu itu ya di dating apps. Sebelum saya bikin apps ini ya, saya coba tes gitu ya. Saya coba slide hampir semua gadisnya itu ke kanan semua, Pak. Saya like semua gitu ya. Saya like semua. Lalu kita lihat, kita trial dan error gitu ya. Trial dan error, kita lihat mana nih apa namanya yang like back. Terus saya tes waktu itu dari hari Senin sampai Rabu. Opening movement-nya kayak gimana, mungkin apakah entah kasih hi aja atau mungkin ada kayak apa perkenalan diri atau langsung
di hari keempat ke-6 itu skripnya lain lagi, langsung kayak apa namanya, kayak nembak dalam artian misalnya contoh gini ya, kayaknya kelihatannya suka jalan-jalan nih, kayaknya apa namanya, hobi kulineran nih, kayak gitu-gitu ya. Nah itu apa namanya, itu fine-fine aja sebenarnya. Balik lagi teman-teman, itu fine-fine aja. Cuma hati-hati ketika kita mulai mencoba untuk menjalankan hal-hal seperti itu gitu ya. Ada kecenderungan apa namanya, si lawan bicara kita itu akan merasa oh bahwa di depannya ini kayaknya dibuat-buat deh atau apa. Sehingga bisa dibilang untuk quick win mungkin oke, tapi kalau misal untuk long term rasanya perlu effort gitu. Jadi kalau misalnya jadi diri sendiri ini akan jauh lebih bagus ya. Maksudnya opening movement-nya sesuai dengan apa yang kita apa namanya, sesuai dengan kita sehari-hari, tapi juga jangan terlalu gagap. Minimal kayak satu kalimat aja, satu kalimat pembuka untuk mencairkan suasana menurut saya oke. Kalau misalnya tiba-tiba di depan kita cerita, oh punya ini, punya itu, terus misalnya pasang fotonya kelihatannya di sampingnya mobil mewah, padahal mungkin mobil orang gitu ya. Nah, ini yang problem gitu. Ini yang problem. Ini sulit sekali untuk ke depannya. Quick win iya. Mungkin saya akui quick win di depan bisa menarik perhatian dengan cepat, tapi untuk long term ujung-ujungnya ditinggal juga. Nah, ini that's why kenapa masih banyak kejadian teman-teman yang pakai dating apps itu gagal gitu ya, sering kali gagal karena itu apa namanya, jadi diri sendirinya ini tanda kutip masih apa namanya, masih setengah-setengah gitu ya. Nah, ini nomor satu. Baru kedua, nah anggaplah jadi diri sendirinya sudah oke, kita nggak usah buat-buat kondisi kita gimana, barulah lihat orang-orang terdekat. Nah ini kadang-kadang ya, kadang-kadang justru orang-orang yang mungkin kenal kita, baik itu teman gitu ya, ataupun crush, justru mereka yang punya view pandangan lebih, sehingga mereka udah biasa dan bisa menerima kita gitu ya, ketimbang orang lain yang belum tahu. Nah ini kadang-kadang juga bisa kejadian gitu ya. Contohnya aja nih, ini saya cerita gitu ya. Ini adik saya sendiri nih, adik kandung. Adik kandung saya, apa namanya, sudah 7 tahun gitu ya, sudah 7 tahun pacaran sama adiknya teman sekolah saya gitu ya. Karena udah kedekatan. Dulu-dulunya gitu ya, dulu-dulunya adik saya entah sama siapa, mungkin adiknya teman saya sama siapa gitu ya. Ternyata mereka ini saling tahu satu sama lain dan ujung-ujungnya jadi juga gitu ya. Nah ini kedua, kadang-kadang orang terdekat juga bisa jadi clue. Kalau misalnya memang karakteristiknya oke, terus juga kita sudah tahu tipikal karakternya seperti apa, dia juga sudah tahu kita seperti apa, harusnya oke gitu ya. Nah, baru ketiga, kalau misalnya orang-orang terdekat dalam ring 1, ring 2 gitu ya, itu kayaknya nggak ada nih yang ini. Baru ketiga adalah cari kesamaan. Jadi dalam artian kesamaan ini kita bentuk gitu ya, kita bentuk ke orang-orang yang mungkin kita mau targetkan dekat dengannya. Ya tidak harus keras ya, mungkin bisa teman atau yang lain gitu ya. Nah, karena apa? Secara hukum ya, secara hukum alam biasanya ya seseorang itu senang dengan sesamanya. Saya yakin seseorang dengan ngumpul senang dengan sesamanya. Mungkin contohnya kayak apa namanya, Pak Glory ya, sesama dosen, sesama orang di kantor pasti ngumpul bareng sama gitu ya. Karena ada sesuatu kesamaan yang kita bisa omongin gitu ya. Betul kan ya Pak Glory ya? Betul sekali. Iya, ada kesamaannya, ada kesamaannya. Jadi ada topik tertentu yang bisa kita buka gitu ya. Atau mungkin komunitas ojol gitu ya. Sesama ojol nyambung karena punya keluh kesah yang sama ya. Atau mungkin apa namanya, sesama pecinta kuliner, ngomongin makanan nyambung itu bener-bener. Ataupun apa namanya, bisa sampai ngalur ngidul kemana-mana gitu ya, bisa sampai gosip bisa 3 jam juga nggak kerasa gitu ya, dan seterusnya. Kuncinya itu kita harus lihat dulu hobi, kurang lebih hobi dari teman yang kita mau masuk gitu ya ke circle tertentu ataupun keras kita. Minimal kita harus tahu itu, dan ujung-ujungnya setelah kita cari kesamaan, biasanya kita akan cari tahu nih kurang lebih love language gitu ya. Love language ada 5 gitu ya. Ada physical touch, ada word of affirmation, ada receiving gifts, terus juga ada apa namanya, act on service, dan yang terakhir adalah quality time gitu. Nah, kita mesti lihat kurang lebih apa sehingga masuk. Nah, cari kesamaan ini juga apa namanya, bisa dilakukan untuk cepat akrab dengan orang gitu ya. Biasanya ada caranya. Mungkin kalau saya sharing sebenarnya manusia itu ya, manusia mungkin saya sharing di luar ini. Manusia pada dasarnya di dalam otak itu ada 3 bagian kalau dipandang dari segi psikologis gitu ya. Jadi
Otak pertama adalah saya lupa namanya limbic atau apa. Intinya dia yang mengontrol reptilian. Ya, jadi sifat reptil kita. Ini otak pertama. Jadi ketika kita ketemu orang tertentu, orang baru gitu ya, orang baru, maka yang aktif pasti reptil, gitu ya. Yang aktif pasti reptil. Reptil ini bisa dibilang sama lah seperti binatang di luar sana ya. Kita punya kecenderungan untuk melindungi diri, gitu. Jadi ketika kita kenal sama orang gitu ya, kita kenalan apa namanya, halo saya William, saya dari ini, terus misalnya ada juga yang dia orang tersebut perkenalan juga dengan saya, oh ya saya ini. Kita kebanyakan mungkin ada beberapa yang berpikir, waduh ini orang ini baik apa enggak ya? Maksudnya oke nggak ya supaya saya bisa temenan sama dia? Itu ada sisi itu reptil. Nah, kalau contoh lainnya ya, reptilian ini contoh lainnya misalkan kita liburan keluar kota gitu ya, mungkin ke kota yang mungkin baru pertama kali kita kunjungin. Terus misalnya kita nginep di hotel. Ada beberapa teman-teman pasti susah tidur. Pasti susah tidur tuh. Tapi di rumah nyenyaknya minta ampun, Pak. Ya kan? Selain apa namanya? Baru 3 menit baringan udah glek gitu ya. Tapi kalau di hotel setengah jam uring-uringan baru bisa tidur gitu ya. Saya Walaupun yakin. hotelnya nyaman ya. Nah, ya walaupun hotelnya nyaman bintang 5 sekalipun gitu ya. Setengah jam pasti uring-uringan dulu apa mungkin ya. Ada beberapa teman-teman yang pasti begitu. Saya yakin beberapa ada. Nah, itu contoh otak reptil aktif. Kita cenderung melindungi diri gitu ya. Ini dari suasana yang asing dari kita gitu. Nah, ketebalan otak reptil tiap orang lain-lain. Ada yang tebel banget, ada yang mungkin tipis gitu ya. Nah, ini kita harus kenalin nih. Kita harus kenalin tiap orang. Nah, ketika reptil ini sudah tembus, cara menembusnya adalah dengan tadi ya, cari kesamaan, terus kita ngomongin soal passion, achievement, kita mungkin kita kasih pujian dikit-dikit gitu ya, love language-nya kita pelajarin, bahkan play as a dumb gitu ya, dimana apa namanya, meskipun kita udah tahu sesuatu, kita jangan sok tahu gitu ya, kita posisiin diri kita di bawah dia gitu. Lalu apa namanya, seolah-olah kita dengerin aja, karena pada dasarnya manusia lebih senang didengar daripada mendengar gitu ya. Nah itu, otak reptil sudah mulai luntur, percakapan sudah mulai apa namanya, sudah mulai cair gitu ya. Maka kemungkinan berikutnya, otak yang aktif berikutnya ada dua kemungkinan nih. Ada dua kemungkinan nih teman-teman. Yang pertama adalah dia akan masuk ke bagian logis. Masuk ke bagian logis. Kedua adalah dia akan langsung masuk ke dalam bagian yang namanya pengontrol emosi gitu ya. Nah jadi reptilian ini tinggal pilih nih dia mau masuk ke logis atau ke apa namanya emosi. Mungkin saya kasih contoh yang masuk ke logis. Biasanya sales nih Pak. Paling gampang contohnya sales gitu ya. Sales misalnya udah ngobrol udah asik gitu ya. Udah apa namanya? Udah kenal satu sama calon leads-nya gitu ya. Udah ngopi-ngopi bareng Pak, makan terus ngopi bareng, ngobrol ngalur ngidul. Giliran ditawarin barang Pak, dibanding-bandingin Pak harganya gitu ya. Nah, ini contoh reptilnya luntur masuknya ke logis Pak. Nah, dan teman-teman gitu ya. Nah, sebenarnya yang bagus itu adalah yang benar-benar kita mau tuju objektifnya adalah apa namanya, dari reptil langsung turun ke perasaan gitu ya. Nah, caranya tadi tuh dengan yang satu cari kesamaan, pelajari love language, 3 misalnya apa tadi pujian, bentuk pujian, play as a dumb gitu ya. Dan bahkan apa namanya kita buka topik yang mungkin menurut mereka itu interest gitu, atau mungkin ada sesuatu kata-kata kunci yang jarang didengar tapi mematahkan pola gitu ya, sehingga orang tersebut curious dan penasaran dengan kita. Nah ini kuncinya nih, cari kesamaan. Kalimatnya simple, cari kesamaan, detail dalamnya banyak Pak, dan juga teman-teman ya. Nah ini ketiga, ketika kesamaan kita udah dapat, pasti peluang untuk dekatnya akan jauh lebih besar. Nah baru yang keempat, hargai perbedaan gitu ya. Meskipun kita cari kesamaan, pasti tetap ya ada beda-bedanya gitu teman-teman. Ada perbedaannya. Nah ini gimana caranya kita nyikapin perbedaan? Ada beberapa yang apa namanya kurang istilahnya kurang begitu memahami ini gitu ya. Tapi sebenarnya simple tapi agak-agak complicated juga. Mungkin contoh hargai perbedaan. Misalkan kita kenal sama satu orang, ini contoh yang salah. Ada kenal satu orang, misalnya terakhir kali nih, saya ada ketemu cewek. Itu dibanding-bandingin kita sama yang sebelum-belumnya gitu ya. Nah, berarti kan orang ini tidak menilai kita tuh berbeda dengan apa yang sudah dia temui gitu kan ya. Nah, ini contoh hargai perbedaan yang lain gitu ya.
Meskipun tidak hanya sebatas dari kita dengan orang yang kita tuju, keras atau teman kita, tapi juga kita dengan menilai orang lain dengan orang yang sebelum-sebelumnya juga. Nah, ini juga termasuk di keempat, hargai perbedaan. Baru 5, perluas relasi. Ya kan, relasinya ini tadi bisa lewat community base ataupun mau lewat dari single persona. Dan yang keenam cenderungnya adalah membuka diri. Nah, membuka diri ini juga juga tidak sederhana juga ya. Mungkin simple, terdengarnya simple, tapi detailnya ini yang dalam gitu ya. Ada beberapa teman-teman yang mungkin baru sakit hati, baru baru kena lagi trigger dengan trauma, langsung cari lagi yang lain. Nah, ini kalau kita sebutnya itu istilahnya dirinya tuh masih belum harmoni. Nah, ini sebenarnya secara nggak langsung itu dia belum membuka diri dari subconscious-nya gitu ya, subconscious-nya. Jadi makanya penting sekali kita beresin kita dulu, kita udah tenang, udah oke, berdamai dengan diri sendiri, baru kita go ahead, kita move on lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang disebut membuka diri. Dalam artian ya move on dulu, baru buka diri. Nah, ada poin ketujuh. Poin ketujuh adalah sebenarnya kita punya satu solusi yang menunjang ini semua, di mana kita bisa memunculkan gitu ya, memunculkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari single persona iya, ataupun dari community base iya, tidak harus ketemu secara fisikal, tapi bisa di dalam di world ya. Dan kebetulan metaverse ini juga lagi boom gitu ya. Meskipun dengan polemik dinamikanya, kita bisa temukan solusi itu di sini gitu. Di mana di dalam MetaMatch ini kita bisa buat sebuah community approach. Jadi akan ada orang-orang yang di dalam sini tuh mungkin berkumpul karena kesamaan hobi ataupun sejenisnya, ataupun mereka juga bisa langsung cari jodoh di dalamnya gitu ya, ataupun secara one on one ya. Nah, itu kita ada di MetaMatch namanya. Itu di Play Store kita udah ini dan masih dalam proses alpha test gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa ikut coba gitu ya, ikut coba MetaMatch ini seperti apa. Dan soon kita akan launching beta test dan mungkin grand launching. Bisa dibilang kalau secara summary gitu ya, secara summary adalah finding trust, always holding probability low. Dalam mencari pasangan gitu ya, pasti ada hukum probabilitasnya gitu ya. Dimana kalau misalnya kita nggak usaha sama sekali, udah pasti 0%. Kalau misalnya kita mulai move on atau bahkan gerak dan nembak, itu 50%. Jadi teman-teman tinggal pilih mau 0% atau 50% gitu ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan di kita itu beda dengan dating apps yang lain gitu ya? Kenapa kita bisa blending community approach dan sebenarnya apa aja yang kita lakukan gitu ya? Nah, yang kita lakukan di dalam aplikasi ini sebenarnya 5 poin ini nih yang bisa jadi pembanding ketimbang dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Saya yakin teman-teman dengan warna-warna dan huruf depannya sudah tahu aplikasi-aplikasi apa yang jadi pembanding. Mungkin saya akan jelasin satu-satu secara sistem di MetaMatch itu apa aja sih yang kita cover gitu ya. Nah, di sini kita ada matching system, di mana matching system ini sebenarnya aplikasi-aplikasi lain sudah oke, di mana bagaimana dia caranya memperluas jaringan. Kalau misalnya di satu wilayah itu listnya udah habis, ataupun ada sistemnya filter, saya mau kriteria tertentu gitu ya, beberapa aplikasi ada yang bisa set seperti itu. Terus juga ada information simplicity. Semakin simple, semakin tahu rangkuman terhadap orang tersebut, maka itu juga semakin oke. Dan saya yakin semua aplikasi sudah bisa mengcover itu. Ini trivial gitu ya. Nah, yang membedakan di kita ada beberapa poin-poin yang lain gitu ya. Nah, yang kedua adalah itu community support approach. Di kita memungkinkan orang-orang yang punya kesukaan yang sama, hobi yang sama bisa ngumpul dan standby di dalam aplikasi gitu ya. Sedangkan di dating apps lain itu kebanyakan masih dikhususkan untuk one on one. Ada sih yang terakhir kali yang sempat nih si kuning ini nih, si kuning itu sudah mulai buka untuk community friend, tapi tetap bentuknya masih one on one juga gitu ya. Jadi kita bisa winning dari segi community-nya karena kita bisa langsung one to many di dalamnya. Kita bisa login seperti layaknya game RPG, mirip-mirip seperti itu. Dan memang ini kita masih kaji lagi, kita masih belum sempurna, siapa tahu kita akan ada perbaikan ya ke depannya terkait community support gitu. Nah, lalu berikutnya di communication. Kalau di communication bedanya ya kita dengan yang lain, balik lagi.
Kalau di aplikasi-aplikasi yang lain, mereka-mereka itu bisa dapat jodoh ketika match terjadi, ya, dan sehingga percakapan bisa dimulai gitu ya. Match terjadi baru percakapan bisa mulai. Mungkin ada beberapa yang fiturnya berbayar, fitur berbayar sebelum match sudah bisa apa namanya, sudah bisa start percakapan. Tapi balik lagi replying rate-nya mungkin kecil, replying rate-nya kecil. Nah, kalau di MetaMatch itu kita ada 2 pendekatan. Jadi satu adalah pendekatan balik lagi single persona, baik itu lewat match, ketemu lalu chat gitu ya, atau kedua adalah dari community. Bisa kita random nyamperin ke circle ini, nyamperin ke circle itu, say hi, apa namanya, sharing, oh saya punya hobi ini, mungkin ada yang ngobrolin soal NFT gitu ya, atau ngomongin soal cryptocurrency gitu. Nah itu bisa aja di situ. Dan communication kita balik lagi kita bisa lewat 2 cara gitu ya. Bahkan cara cari jodohnya pun untuk dekat sama siapapun itu juga 2 cara ini, bisa dari match ataupun dari apa namanya, community gitu. Nah, baru keempat kita punya dating academy. Nah, ini nih yang paling kunci dibandingkan dengan aplikasi yang lain gitu ya. Nah, kalau di MetaMatch kita punya satu fitur gitu ya untuk orang-orang tertentu yang belum biasa ngobrol dengan orang baru itu bisa latihan di sini. Jadi biasanya di setiap player itu akan ditemani oleh Pixie ya, Pixie pribadinya. Itu nanti dia yang akan nge-guide nih. Oh, kamu mau ketemu cewek yang seperti apa? Kamu mau ketemu apa namanya, cowok yang kayak apa nih karakternya, mau yang agresif, mungkin yang pendiam, yang mungkin melankolis dan sebagainya. Lalu nanti ada skenarionya. Oh, gimana sih caranya ngadepin orang ini ketika apa namanya, lagi happy, atau mungkin ketika lagi ada masalah, atau mungkin ketika lagi main sama teman-temannya, cara ngadepinnya gimana gitu. Nah, itu ada di Dating Academy. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh dating app saat ini gitu ya. Nah, baru yang terakhir. Nah, ini pun juga penting. Yang terakhir adalah di aftermatch activity. Nah, karena kita punya pendekatannya 2, satu ada di single persona, satu di community gitu ya. Nah, maka setelah match sekalipun teman-teman yang ada di dalam MetaMatch ini masih bisa punya aktivitas kok di dalam aplikasi ini. Mungkin berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang lain, ketika kita sudah match, merasa cocok, ujung-ujungnya yuk kita move on yuk. Kemana? Ke WhatsApp, ke Instagram gitu ya. Udah, aplikasi itu ditinggal gitu ya. Nah, ketika ibaratnya udah putus lagi atau apa, nyemplung lagi, biasanya gitu. Biasanya gitu, cari lagi gitu ya. Nah, tapi kalau di kita, karena kita ada community base juga, maka ada kegiatan-kegiatan di luar itu ya. Yang mungkin contohnya adalah soal tebak-tebakan seberapa mengenal kamu dengan aku. Misalnya ada seorang influencer dengan fans-fansnya gitu ya, atau apa namanya, KOL gitu ya. Dengan follower-followernya itu bisa main tebak-tebakan. Di dalamnya juga bisa bikin event gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini sih fitur-fitur kunci-kunci pembeda gitu ya. Nanti saya akan jabarin sebenarnya apa aja sih yang di dalam dari MetaMatch ya. Sebenarnya MetaMatch secara kunci fitur utama itu kita punya 8 fitur nih teman-teman. Jadi ada avatar custom, ada swiping sama layaknya seperti dating apps biasa, dating academy, networking platform ini kalau bentuk community, ada rating system, game room for community juga, couple system dan love diary system gitu ya. Nah, ini di kita karena ini memang apa namanya, dunia makin canggih gitu ya, dunia makin canggih dan saya yakin banyak banget catfish ya di luar sana, maka kita launch menggunakan sistemnya by real face. Jadi maksudnya gimana? Avatar tersebut benar-benar dibikin dari foto kita gitu ya, dari gambar kita secara real face. Nanti seperti ini contohnya, nanti beliau foto, diambil dan langsung tergenerate mukanya di sana gitu ya. Ya langsung tergenerate gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman tinggal bisa custom mau pakaiannya seperti apa, terus juga penampilannya kayak apa, dan sebagainya gitu. Nah, ini contoh customisasinya ya, customisasi yang ada di MetaMatch gitu. Nah, ini contohnya pakai baju perang-perangan gitu ya, layaknya di game gitu ya. Nah, baru nanti next akan masuk. Nah, ini tentang avatar custom ya by RealFace. Nah, terus ini yang swiping activity. Ini bentuknya masih beta, pasti akan ada pengembangan dari segi tampilan gitu ya. Layaknya sama lah ya seperti di aplikasi biasa, dislike ke kiri, like ke kanan, kalau yang tengah super like gitu ya. Jadi ketika nanti orang tersebut yang kita like juga melike kita, maka terjadi match dan bisa start conversation gitu ya di dalamnya. Nah,
Baru ketiga adalah dating academy. Dating academy ini yang tadi saya share ya, gimana kita bisa latihan untuk percakapan ya. Percakapan dengan berbagai skenario yang kita udah siapin ketika nanti teman-teman mau coba latihan, bisa gunakan fitur ini gitu ya. Nah, jadi nanti Pixie-nya akan membantu kita seperti itu. Dan kedepannya kita akan update sistem percakapannya dengan menggunakan AI. Kita integrated, jadi lebih fleksibel, teksnya tidak harus pilihan dari sana gitu ya. Nah, terus juga untuk networking platform ya kita juga punya Messenger ya, ini common dan kebetulan kedepannya kita akan bentuk community system, jadi akan ada nama-nama community yang bisa dibangun oleh teman-teman tertentu gitu ya. Nah, untuk menjaga istilahnya dari catfish itu pun di double lagi ya. Satu tadi pakai real face, kedua adalah kita juga ada yang namanya rating system. Jadi yang disebut sebagai rating system itu adalah orang tertentu kita bisa memberikan rating ke orang lain. Layaknya get contact lah ya, get contact gitu ya, layaknya get contact. Dan orang-orang yang pun dapat bintangnya tinggi terbanyak itu biasa akan masuk ke dalam daftar dari leaderboardnya itu sendiri gitu. Jadi kita tahu nih mana orang-orang yang kelihatannya oke lah ya, oke dari segi ulasan gitu ya. Itu tentang rating system. Dan ini juga room for community, nanti di dalamnya pun juga bakalan bisa mengerjakan kegiatan satu sama lain gitu ya. Bareng-bareng dengan teman-teman ataupun pasangan, kita ada siapin beberapa game-game soal pengenalan ya. Biasanya kalau cari cari kenalan atau cari jodoh, pasti kan game-gamenya yang berhubungan dengan inilah ya, pendekatan. Misalnya seberapa kenal kamu dengan aku, tebak benar atau salah pernyataan berikut tentang aku. Terus misalnya dikasih multiple choice. Kalau misalnya aku lagi makan siang, makanan apa yang akan paling aku pilih misalnya gitu contohnya. Nah, itu ada di sini gitu. Dan bisa seru-seruan juga. Terus juga kita ada couple system di sini. Couple system di mana couple itu terregister di dalam dalam aplikasi atau akun kita. Dan yang terakhir adalah love diary system. Jadi setelah kita memutuskan untuk komitmen gitu ya dengan satu orang, kita bisa setup nih di dalam sini agenda kita bersama orang tersebut, mau janjiannya di mana, bisa janjiannya di Word lagi, janjian, atau mungkin bisa keluar dari metaverse gitu ya, in real life gitu ya. Nah, kurang lebih ini teman-teman seputar solusi MetaMatch yang kita udah pikirin. Secara kesimpulan, dua pendekatan ini bisa kita solve, satu dari single persona dari swiping, dan kedua adalah dari community. Mungkin kita bisa nyamper ke satu kelompok tertentu gitu ya, lalu SKSD ngobrol, kalian lagi ngomongin apa ini, boleh dong join, kebetulan aku juga lagi hobi gitu, misal dengan kripto contohnya seperti itu. Nah, kita bisa memungkinkan dua ini, dan ini bisa terjadi di sini gitu ya. Nah, mungkin sebagai penutup sebelum saya balikin lagi nih ke Pak Glory, siapa tahu ada pertanyaan juga teman-teman. Aplikasinya bisa didapetin di Play Store. Untuk saat ini cukup ketik MetaMatch atau scan aja QR-nya. Dan teman-teman bisa klaim juga nih, ada kupon berupa 100 koin ya. 100 koin yang nantinya itu akan ada benefit di dalamnya. Jadi mungkin ada beberapa item eksklusif ataupun benefit in real life yang lagi kita coba untuk develop ya. Jadi bisa juga teman-teman bisa scan di kanan atau lewat linknya kalau misalnya teman-teman mau klaim nih, khusus nih buat ya peserta webinar ini. Oke. Rasanya itu aja sharing saya dari hari ini. Sekali lagi thank you Pak Glory dan juga teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silakan Pak Glory. Baik, keren ya, sophisticated ya. Tapi memang ini mengarahnya nanti memang pada perkembangan zaman ke depan ya. Tadi mungkin bukan hanya hubungan pencarian kekasih aja ya atau pasangan gitu ya, tapi bisa juga kalau lihat tadi mungkin ada sebuah tempat yang mungkin augmented reality tadi dengan beberapa avatar ngumpul, jadi bisa terjadi sebuah forum yang memang visual ya. Ya, kurang lebih bisa gitu ya, Will ya. Iya, betul betul. Oke, jadi apapun nanti bisa mencari partner dalam sisi yang lain gitu ya. Oke, untuk bisa bekerja sama ya. Ya,
Mungkin ini sedikitnya ada pertanyaan sedikit ya di secara direct ini cuannya dari mana nih, Bill? Cuannya dari mana ya? Iya, oke. Ih, Mungkin gini, sebenarnya kalau saya bilang apakah ada aplikasi sejenis itu ada. Cuma kelemahannya Pak, yang sudah launching saat ini itu adalah mereka terlalu cuan oriented Pak. Oke. Ya, dalam artian gini, misalkan saya di dalam gitu ya, anggap saya di Hmm. dalam, ada orang lain di dalam, saya mau nge-fleet orang ini, biasa kan saya kasih gift kan lah ya, kayak apa, entah koin lah, entah bunga, entah apa, itu bayar Pak. Oh ya. Itu harganya luar biasa mahal, Pak. Dari yang kecil sampai yang mewah-mewah bayar. Jadi seolah-olah seperti sistem sawer di TikTok gitu ya. Nah, itu Ya, ada aplikasi sejenisnya gitu ya. Nah, kalau untuk kayak saat paus ini, ya. 3.700.000 paus gitu. Nah, benar tuh yang paus-paus gitu ya, Pak. Nah, kalau di kita sih untuk saat ini memang ke depannya ya ada Hmm. beberapa cara gitu ya untuk monetisasi. Pertama mungkin kita bisa jual Hmm. dalam bentuk B2B, Pak, sebenarnya. Ini pun nanti ketika Word ini sudah ramai, kita akan coba kerjasama ke beberapa merchant tertentu untuk pasang stand di sana, Pak. Jadi seolah-olah memang seperti dunia metaverse pada umumnya. Makanya kenapa kan namanya kan Metamall gitu ya, Metamall. Ya, ya. Jadi ujung-ujungnya kita akan arahnya ke sana, itu satu. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang lain adalah kita dapat juga dari microtransaction gitu ya. Mungkin contoh ya, kalau misalnya nanti database sudah banyak, listing dari playernya sudah makin banyak gitu ya, akan ada muncul pain, Pak. Saya yakin, contoh sederhananya begini, Pak. Saya Hmm. misalnya nge-like satu orang gitu ya, satu cewek di fitur swiping tadi. Nah, Hmm. pertanyaan berikutnya adalah, kapan nih saya tahu cewek ini nge-like balik ke kita atau tidak gitu ya? Bagaimana Ah, caranya mempercepatkan gitu kan? Karena saya melihat foto dia di aplikasi saya, dia belum tentu lihat saya loh, Pak. Karena kan saking banyaknya gitu ya. ya, ya. Saking banyaknya. Nah, jadi adalah beberapa fitur premium mungkin. Misalnya ada premium fitur bahwa kita tuh di priority. Jadi setiap kali kita nge-like, maka di halaman orang yang kita like itu kita muncul di depan, Pak. Di push priority-nya gitu. Jadi reaksinya akan jauh lebih Oh, cepat. oke. Atau ada fitur spotlight. Ya, spotlight. Jadi dalam satu waktu tertentu ya kan di region tertentu kita dimunculkan saat itu juga gitu. Microtransaction yang mungkin terjadi seperti itu. Dan ini menurut saya sih umum. Kalau di berbagai dating app ini dilakukan gitu ya. Nah, kalau dating app lain sekarang udah lebih ekstrim, Pak. Satu hari Hmm. dibatasin, Pak. Maksimum berapa? 10 atau 20. Habis itu kamu mau nge-like, besok lagi baru like gitu ya. Ya, 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 ya. you want more? Ya just pay gitu ya. Itu lebih Oke. ekstrim. Tapi kita nggak lakukan itu untuk saat ini. Gitu, Pak Glory. Oke, jelas sekali ya. Mm-mm. Larinya nanti bisa seperti itu jadi premium ya, atau sekarang Ya, free business model nih namanya nih. iya, masih free business model. Kita masih Oke. coba ningkatin valuasi. Ya. Ini juga ada WA juga dari Pak Yopi nih. Mm-mm. Ini kenapa di lewat WA ya? Nggak lihat ya. Ini nanti berarti bisa menggunakan teknologi virtual reality dong ya, VR ya? Iya, nanti rencananya gitu. Kita udah riset sih dari tahun lalu pakai Hmm. Oculus. Cuma kan untuk saat ini Tools ya. medianya belum terlalu murah Pak untuk didapatkan Pak. Jadi sementara masih di apps dulu. Iya, Masih belum belum banyak yang punya Pak. belum banyak yang punya ya. Iya, Ya, benar. nanti Mahal, ke masih depannya kalau mahal. memang udah ini kita sebenarnya udah siap Pak. Jadi orang udah layaknya udah tinggal tiduran, udah Itu atau ya mungkin arahnya. jalan-jalan ngelihat-lihat Pak. Iya, arahnya ada ke situ ya. Betul. Oke, baik. Ya, mungkin Pak Yopi ada pertanyaan lagi, Pak Yopi? Ya, Pak Yopi atau teman-teman. Oh, ini Ya, nim-nimnya teman-teman. udah kepala 20, udah kepala 28 ya, Pak Oke, ya, ini nim-nim ada, mahasiswanya. iya, kita kan teman-teman alumni banyak. Ya, mau tanya ya, Luar biasa. dari Heidi Madia, cara bangun kepercayaan antar user bagaimana? Ya, terutama untuk membasmi akun bot ya, akun scammer, akun chat phishing dan lain-lain. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Kan banyak banget nih ya udah akun-akun robot ya, Mm-mm. lagi zaman politik seperti ini ya. Iya, Kira-kira benar. Ini dari sudut pandang apa nih mungkin? Dari sudut pandang kita sebagai developer
atau gimana nih mungkin teman-teman? Mungkin boleh nih. Mungkin saya jawab kalau dari sudut pandang developer kali ya. Saya rasa sih dari developer bagaimana mengavoid Eh, boleh, scam-scam yang boleh, terjadi. sorry, boleh bicara? Oh Ya, boleh, boleh, boleh dengan silakan. senang hati Oh, silakan. ya. Sorry. Saya yang nanya Pak, soalnya ini Oh juga ya, kayak ini juga dating app kayak dulu pernah jadi perhatian saya juga. Soalnya Hmm. saya pikirnya sih antar user ya Pak. Jadi developer untuk bisa antar user saling mempercayakan. Kalau pernah ada yang bikin harus pakai KTP segala macam, CV segala macam. Jadi memang orang yang ini benar-benar orang, bukan cuman orang mau main-main atau gimana. Karena kita juga harus manage ekspektasi ke user kan. Dia memang Hmm. ada yang benar-benar serius cari pasangan, ada yang memang serius cari mangsa begitu kira-kira. Ini oh cara predator ya. developer untuk ini gimana? Nah, Oke. Mungkin saya sharing ya. Apa namanya? Ini jujur memang kita lagi develop juga. Tapi kalau yang sudah dilakukan ya, yang sudah dilakukan oleh beberapa apps di luar sana, ada beberapa mereka konsepnya sekarang physical sekarang. Salah satu aplikasi yang tadi tuh, yang si biru gitu ya, si biru di Singapura sebenarnya mereka tuh membentuk komunitas offline-nya juga. Semuanya gitu. Cuma di Indonesia belum aja. Nah, kalau di Singapura yang saya tahu selain dari apa namanya dari yang kita bisa hanya regis aja gitu ya. Nah, bagi mereka teman-teman yang ikut komunitas offline-nya itu akan dapat extra badge gitu ya. Ekstra apa namanya dia istilahnya emblem gitu ya. Emblem di fotonya dia atau mungkin di profilnya dia gitu. Nah, jadi kita bisa kenalkan fitur itu. Jadi oh ini yang sudah verified, yang sudah pernah offline meeting dengan kita dan orang ini benar-benar ada gitu sesuai identitasnya sudah terkonfirm pekerjaannya begini, kegiatannya begini itu ada tandanya. Nah, mungkin kita sebagai developer bisa keluarkan itu sebagai salah satu tanda safety gitu ya bagi usernya gitu ya. Dan di kita pun di Metaverse di MetaMatch juga kita akan lakukan itu. Mungkin kalau lagi ekstrim ya mungkin dengan ekstrim misalnya dengan validasi offline atau mungkin dengan KTP kan Facebook juga udah mulai melakukan itu tuh. Cuma saat ini kita belum karena saya yakin kalau misalnya masih di awal-awal langsung minta KTP, pasti trust issue-nya besar, Pak. Dikira ntar scam gitu ya. Gitu. Ya, seperti itu, Mas. Menjawab atau gimana? bagaimana Pak Hedi? Oke, Cukup Pak, cukup menjawab cukup. terima Tadi. kasih Pak Hedi ya. Oke, ini sangat menggelitik ya pertanyaannya sepemikiran dengan saya ya. Pak, apa yang dari Pak Eka Kurniadi ya, apa yang bisa membuat orang bertahan di platform ini ketimbang langsung WhatsAppan? Kalau sudah dapat di sharing nomor teleponnya, pasti kan langsung udah WhatsAppan aja lah. Kira-kira bisa bikin bertahan apa nih di aplikasi ini, Wil? Oke, sebenarnya kembali lagi, ini memang benar. Ada dua kubu nih, Pak. Ada dua kubu. Oke. Ada orang yang memang udah ini WhatsAppan aja. Karena ada orang-orang yang melihat ini cenderung single persona lebih simple. Kenapa single persona itu muncul, Pak? Karena orang nggak mau ribet. Saya maunya kiri kanan ketemu match WhatsAppan beres. Nah, ini ada orang kayak gitu. Ini biasanya apa namanya yang ditujukan ke orang-orang profesional, Pak. Orang-orang kerjaan atau biasa gitu kan dia udah hektik tiap hari dari jam 7 sampai jam 5 di kantor, malam harus online lagi, wah besoknya ini Pak mabok Pak biasa kepala puyeng gitu ya. Nah, itu kubu pertama. Itu kubu pertama. Oke. Nah, ada orang-orang yang memang cenderung mungkin punya waktu lebih fleksibel, dan memang mau kenal lebih jauh tentang orang tersebut tanpa terbatas oleh waktu gitu ya dan juga jarak gitu ya. Mungkin kalau di WhatsApp apa namanya? Di WhatsApp itu kita cuma sebatas informasi yang muncul itu kan ada dua dimensi. Dalam artian satu foto, mungkin cuma paling bisa sekedar pap-pap ya istilahnya pap foto lagi di mana, paling audio dan video call gitu ya, audio dan video call. Nah, sebenarnya di MetaMatch itu pun juga sama seperti itu. Kita juga ada audio call dan kedepannya mungkin kita akan develop juga ada conference ataupun apa namanya one on one video call. Nah, yang membedakan adalah dari segi aktivitas perilaku di komunitas, Pak. Nah, ini beberapa orang cenderung senang ngumpul dan cenderung diakui. Ini kita tahu psikolognya. Kita belajar dari ada nih Pak salah satu game yang sebenarnya
ini pun juga terinspirasi dari online game ini. Ini saya rasa mungkin kalau saya sebut namanya pasti sebagian udah ada yang tahu. Game ini udah dari 2006, Pak. Launch di sini. Ini hasil franchise dari Korea, Pak. Ya, Oke. franchise dari Korea di sini dan apa namanya kurang lebih mirip dia bentuknya. Bentuknya adalah dia bisa ada couple system, terus juga ada game di dalamnya. Cuma minusnya satu, Pak. Minusnya adalah platformnya cuma di laptop waktu itu ataupun Oh, PC. Repot dibawa-bawa di waktu itu, gitu ya. Dan ternyata kita pelajarin, Pak, di dalam forumnya itu, komunitasnya itu ternyata entah gimana mereka tuh muncul sebuah sisi pride-nya, Pak. Jadi di dalam aplikasi itu akan muncul dua kubu, Pak. Satu yang biasa aja, satu yang mungkin si Sultan, Pak. Misalnya seperti itu ya. Ini terjadi di TikTok. Ini terjadi di TikTok. Misalnya kalau kita lagi live stream gitu ya. Live stream, satu sawer, ntar keluar lagi mobil gitu ya. Mobil apa di sawer dan seterusnya. Mereka punya, apa namanya, mereka cenderung punya pride di situ gitu ya. Mungkin untuk Pak Eka kurang relevan karena memang, oh ya udah saya taunya fungsional beres. Tapi di luar sana ada yang seperti itu, Pak, orang-orangnya. Dan ini yang membuat kita jadi menarik monetisasinya bisa jadi salah satu yang sustain juga gitu. baik. Jadi balik Ada lagi dua kubu segmennya nih, ya. Pak. Iya benar, mereka Ada ngejar pride, Pak. segmennya, ya. Ada segmennya. Ada Karena misalnya kita emblemnya makin target mewah, kan. makin ini mereka merasa lebih ini gitu ya. Makanya Ya. kita ada sistem popularity rank dan seterusnya. Gitu. Kita dari segmen, berbagai macam segmen, udah ditargetingnya seperti apa ya ditentukan. Iya, benar, benar, benar. Oke, ya sangat menarik ya. Oke, eh, ada lagi teman-teman pertanyaan? Iya, Pak Eka, mungkin ya. Kalau Gen Z pasti Ya, beda, Pak. Gen Z. Ya, berbeda-beda ya Gen Z masih seperti itu. Mm. Ya, tapi benar-benar nih kalau untuk membuat aplikasi ini benar-benar kita harus paham benar ya untuk perilaku Betul, betul, Pak. customer kita secara ilmu psikologinya nih sangat-sangat digunakan ya. Betul, Nggak betul. bisa sembarangan ini ya, karena kita harus memahami gitu. Ya, tapi banyak sih sebenarnya ya untuk diskusi selanjutnya ya. Cuma akan tetapi nih waktu nih sekarang nih Will ya. Waktunya sudah apa lebih ya, dan mungkin bisa sekali lagi nanti balik dulu ke tadi ya, download di mana ya, dan apa benefit yang mungkin diterima untuk malam ini bila mendownload di sini. Oke. Match apa Meta match ya, meta Amet spasi match ya. Match ya. Teman-teman bisa download di Play Store. Terus nanti mungkin bisa ke linknya tadi, linknya sudah di-share sama Pak Yopi ya, Bit.ly Friendship Crack buat claim koin. Nanti koin ini akan berguna untuk apa namanya, untuk bisa dapetin item-item eksklusif ya di dalamnya ya. Itu juga sedang kita develop, kita update soon juga gitu. Baik. Ya, mungkin segitu dulu. Oh ya, ini sudah. Sudah ada belum? Nah, iya nih, iOS nih belum kita develop tapi soon ya. Semoga menyusul nih iOS-nya. Mahal iOS ya. Iya, mahal. Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Semangat ya. Ini kita berproses semua ya. Oh. Kita saling support sama Binusian ya. Apapun itu kita saling support sama lain. Kita jejaring dengan baik. Baik, sementara itu dulu, Will. Nanti kita bisa pantau terus ya. Terima Siap. kasih ya atas sharing yang luar biasa, bisa menambah hasanah dari keilmuan kita masing-masing dan pengetahuan kita. Ya, saya rasa cukup untuk sampai malam ini dulu, tapi bukan berarti kita lost contact ya. Tetap in touch ya sama Binusian ya untuk semuanya. Baik, terima kasih Will. Silakan Pak Yopi. Thank you. Oke, terima kasih Pak William. Nah, insight-nya ini kayaknya tadi banyak ilmu mentahnya nih, PDKT ya. Nah, mungkin sebelumnya kita foto bersama dahulu yuk. Boleh kita open video biar kita bisa tahu nih. Mukanya kita foto bareng dulu yuk. Boleh open video dulu yuk. Kita foto bareng dulu sebentar. Oke. Wah,
Jangan-jangan masih malu-malu nih atau lagi ngeliat ke Play Store nih kayaknya nih. Betul, lagi nyoba-nyobain. Oke, saya hitung foto ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak William, Pak Glory juga atas waktu dan kesempatannya dan teman-teman semua. Lalu boleh teman-teman mengisi link survei acara. Eh, maaf. Mengisi link survei acara buat untuk perbaikan event kita ke depannya. Lalu juga mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang membutuhkan poin SAT, boleh di scan barcode aja. Saya juga ada kirim link untuk di chat Zoom-nya. Lalu saya mau informasi terakhir, mungkin teman-teman di sini untuk alumni BINUS yang mungkin tertarik ingin join WhatsApp grup BINUS Alumni Entrepreneur Community, boleh menghubungi nomor saya kasih nomor saya di chat Zoom ya. Nanti biar barangkali ingin join sesama teman-teman alumni yang berentrepreneur semuanya. Kurang lebih itu aja. Luar biasa teman-teman masih bertahan mendengarkan jam 7:30 nih ya Jumat malam, sharing banget ya, dapat insight-insight juga dari Pak William, dari juga Pak Glory juga. Sekian saya mungkin tutup untuk acara webinar pada hari ini. Ditunggu untuk event-event selanjutnya. Boleh pantau di Instagram kami, cari aja BINUS Alumni. Oke, itu aja. Thank you banget semuanya. Thank you Pak Yopi, thank you teman-teman. Thank you semua. Thank you. Semuanya selamat malam, izin live ya.